dan ini bakal gue simpen di kulkas, dan ya bisa kalian makan kapan aja, bisa buat Halo semuanya, welcome back to my channel Fikrisius. Nah, kembali lagi kita mau masak. Sekarang gua mau bikin chicken nugget ala gue gitu ya. Jadi kenapa bikin chicken nugget? Ini karena sekarang di Brunei ini lagi langka chicken nugget ya. Udah lama sih nggak ada, sejak pandemi hampir nggak ada chicken nugget, karena memang kebanyakan produk Malaysia yang ada di sini, dan karena lagi lockdown jadi ya barangnya langka, dan produk dalam negerinya ada satu, tapi menurut gua rasanya kurang pas, jadi lebih baik gua bikin sendiri. Dan gua inget banget dulu gua pernah buat ya waktu masih di Indonesia, jadi gua masih punya catatan resepnya, dan kali ini memang gua bikin aja lagi dan gua agak modifikasi sedikit. Yang kedua sih, gua bikin ini karena kebetulan belakangan anak gue kayaknya lagi bosen makan gitu ya. Dia kayaknya pengen satu makanan baru atau cemilan baru, dan kebetulan gue inget dia suka banget sama nugget gitu. Dan pernah gue kasih nugget ikan yang ada di Brunei, tapi kayaknya dia nggak terlalu suka, jadi ya udahlah gue bikinin. Oke, langsung aja bahan-bahannya bakal gue tampilin. Yang muat di kamera gue lagi-lagi, yang pertama adalah gue pakai dada ayam ya. Ini dada ayam setengah ya, karena kemarin setengahnya lagi udah gue bikin. Kalian kalau nggak suka dada ayam karena nanti teksturnya agak lebih firm, lebih keras gitu ya, kalian pakai bagian paha ya, itu lebih juicy. Dan kenapa gue pakai bagian dada ayam? Satu, karena ini lebih murah dan lebih gampang filenya. Yang kedua, gue lagi on diet, jadi ini bagus juga buat diet gitu ya, karena ini daging bagian dada ini kan rendah lemak. Yang kedua, bahannya adalah ini gue pakai sayuran untuk anak gue. Ini ada wortel, udah gue potong dadu, lalu ada 1 butir telur, lalu ada bubuk bawang putih ya, ada bubuk bawang putih, dan seperti biasa garam, gula, lada, dan juga penyedap. Dan ini agak gue modifikasi dari resep gue yang lama yang pernah gue bikin dulu. Nah, ini bakal gue kasih kayak Italian herbs ya, entah gue kasih parsley atau oregano atau basil, tapi sepertinya gue akan kasih basil. Oke, jadi langsung aja kita buat, karena gue nggak mau bikin video ini terlalu panjang. Let's go boy. Ya, sekarang kita langsung olah dada ayamnya. Ini gampang banget sebetulnya. Kita potong-potong aja seperti ini. Terserah kalian mau potong seperti apa, yang jelas ini harus dipotong-potong dulu ya. Bagian yang ada lemak-lemaknya nggak apa-apa, lemak-lemak di dadanya nggak apa-apa, kita pakai aja, nggak usah dibuang ya, kecuali kulitnya udah gua singkirin sih. Oke, sekarang setelah kayak gini kita siapin food processor atau chopper minimal ya, karena ini harus kita giling sampai halus. Oke, choppernya udah gua siapin. Sekarang kita tinggal masukin aja semuanya ya kan. Jadi enaknya bikin si nugget ini ya, ini gampang banget. Bahkan lu nggak perlu jago-jago banget masak, tapi lu bisa bikin nugget yang enak. Dan gue kenapa selalu suka bikin nugget atau bakso itu sendiri, karena apa ya, kita tahu apa yang kita taruh di dalamnya, bahan apa yang kita pakai, kualitas bahannya seperti apa, itu yang paling penting sih. Apalagi kita masak bukan untuk, maksudnya untuk dijual lagi ya, jadi kita nggak ngejar keuntungan untuk dimakan sendiri sih. Tapi memang sebaiknya kalaupun nanti juga untuk dijual lagi, sebaiknya pakai bahan-bahan yang berkualitas seperti itu. Nah, daging dada ayam sudah masuk, sekarang kita masukin wortel. Oke, sudah masuk wortelnya sampai habis, lalu masuk si telur. Selanjutnya adalah kita masukin bubuk bawang putih. Nah, bubuk bawang putih ini seberapa banyak terserah. Menurut gue 1 sendok teh aja cukup, tapi gue suka banget ya namanya bubuk bawang putih ini, jadi gue pakainya agak banyak, mungkin 1 sendok teh lebih kali ya.
Tapi balik lagi ke selera kalian masing-masing. Garam gue pakai setengah sendok teh aja cukup. Lalu ada penyedap, bebas, kalian boleh pakai penyedap jamur juga boleh. Pakai setengah sendok teh, boleh ditambah sedikit. Dan terakhir adalah gula pasir ya. Nanti ada satu bahan yang terakhir gue masukin adalah bawang bombay, tapi nanti. Oke, sekarang masukin gula pasir ya. Gula pasir cukup ini ya, setengah sendok teh. Dan akan gue masukin basil. Oke, boleh tuh, masukin aja. Cukup, nggak usah banyak-banyak, tapi kelihatannya itu cukup banyak. Dan terakhir gue akan masukin bawang bombay. Nah, gue baru aja selesai numis bawang bombay. Nah ini ya, bawang bombaynya langsung aja masukin. Tut, dah. Sekarang tinggal kita giling semua bahan-bahan ini jadi satu. Oke, ini rasanya udah balance, udah kelar. Habis ini selanjutnya, ini gue singkirin dulu ya. Oke. Selanjutnya adalah kita siapin apa ya, loyang. Ya. Ini gue pakai loyang yang ada di rumah, nggak tahu nih ukurannya berapa, tapi ini biasa gue pakai buat bikin roti tawar. Dan nanti kita pakai loyang ini, baru kita kukus. Tapi jangan lupa ya, loyangnya jangan sampai kelupaan dikasih pinggiran, dikasih blue band atau margarin atau butter lah paling nggak. Supaya apa? Supaya nanti pas dikeluarinnya dia nggak lengket. Dah, tinggal kita masukin nuggetnya. Masukin ya kalau yang kayak gini, dikit-dikit. Dan ini harus dirapihin bawahnya. Udah selesai ya. Gue rapihin di dalam loyang kira-kira kayak gini sampai rata. Dan ini tinggal kita kukus selama 20-25 menit. Ya, ini udah mateng, udah selesai dikukus tadi, udah 25 menit. Dan ini masih udah gue diemin sih sekitar, udah gue tinggal sholat maghrib dulu. Kita buka ya sekarang ya, ini udah mulai nggak terlalu panas, udah hangat. Kita buka, bismillah. Wah, gila, baunya. Nah, kalau kalian bisa nyium ya, baunya tuh enak banget ya. Bumbunya sederhana tapi bawang bombay ditumisnya itu benar-benar apa ya, itu yang bikin semua bahan-bahan di dalam nugget ini tuh wanginya jadi makin pokoknya. Nah ini tadi kalian bisa lihat ya, ini bakal gue tunjukin. Nah ini kalau kalian tadi lupa masukin blue band atau margarin di loyang, nah dia nggak akan lepas seperti ini gitu ya. Dia akan rapet, lengket, dan akan sangat susah banget dikeluarinnya, butuh effort. Kalau ini enggak, ini tinggal kalian balik aja. Ini juga udah ini sih udah bisa keluar ya. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah tuh, oke. Tuh ya, atasnya nggak rata karena memang nggak penuh, jadi susah tadi ngerata ini ya. Atasnya bergelombang tapi bawahnya firm kayak gini. Nah ini kita diamin dulu, ini masih panas, hangat sih masih. Jadi ini kita diamin dulu kira-kira 5 menit lagi sambil kita keringin pakai paper towel atau tisu dapur. Nah ini kan udah 2 menit nih, udah dingin, udah adem. Nah tuh ya, kadar airnya udah nggak ada. Jadi ini bisa kita potong-potong. Nah kalian lihat kan tadi, mungkin ada yang nanya ya, kenapa gue nggak pakai tepung. Pertama,
Gue nggak terlalu suka bikin nugget pakai tepung, kayak ada rasa tepungnya tuh nggak enak menurut gue gitu. Nah tapi kalau misalnya kalian mau kasih tepung, boleh nggak? Boleh aja, terserah kalian, takarannya disesuaikan aja. Dan ini buat makanan apa ya, untuk anak-anak tuh bagus banget ya, kayak anak-anak yang udah mulai bisa apa, makan makanan yang agak keras. Nah boleh banget nih dibuatin kayak gini di rumah. Kita potong-potongnya 2 jari ya, kira-kira segini. Oke. Oke. Udah jadi, udah banyak ya, dapat 1 2 3 4 5 6. Dapat 6 potong besar seperti ini. Nah, ini kita potongnya gimana? Kita potongnya segini ya. Oke. Oke. Oke, selesai. Ini gue potong satu batang dulu ya, kira-kira begini. Nah, kira-kira jadinya semana sih? Ukurannya segini, sorry. Nah, kira-kira seginilah itu ya jadinya ya. Tapi ini bisa kalian potong sesuai selera kalian, atau bisa pakai cetakan juga. Cetakannya mungkin ada yang jual ya di marketplace, di Tokopedia, Shopee, atau di pasar pasti ada yang jual. Oke, ini bakal gue beresin dulu semuanya, gue potong-potong. Baru setelah itu nanti kita lanjut, ini kita balurin ke telur, terus kita kasih tepung, dan juga kita kasih terakhir tepung roti atau tepung panir ya. Nah ini setelah dipotong-potong, tadi ini total dapat 36, tapi udah gue makan 1, nyobain dan enak banget. Jadi total sini ada 35 potong nugget yang bisa kita makan. Selanjutnya kita mau coating dia kan pakai tepung roti kan. Jadi kita siapin dulu ini tepung tapioka. Kalian bisa pakai tepung terigu juga bisa, pakai maizena juga bisa, tapi gue lebih pilih tapioka ya. Karena apa? Nggak ada alasan khusus, karena lebih murah aja harganya. Yang kedua ini ada tepung roti yang udah tinggal sedikit ya. Ini udah tinggal sedikit. Ini kemarin bekas gua pakai buat bikin chicken katsu sama nugget juga. Jadi ini bakal gua pakai sisanya. Dan telur jangan lupa. Oke. 1 butir dikocok lepas. Kalau nanti udah kurang baru kocok lagi. Jadi nggak buang-buang telur. Nah, sekarang yang kita lakukan pertama adalah siapin ini. Lalu nuggetnya kita masukin semuanya ke sini. Ini cara paling cepat. Nggak usah kenceng-kenceng, digoyang-goyang gini aja ya, cukup. Ini udah selesai di coating semua ya, coatingnya tipis-tipis saja. Dan setelah itu masuk ke dalam telur, habis itu masuk ke dalam tepung. Nah ini gue contohin ya, dibalik kayak gini, balik semua. Nah ini udah cukup, geser, masuk aja kayak gini. Oke, udah masuk kayak gini, tinggal diginiin aja. Boleh kalian pencet-pencet biar rekat ya, tepung panirnya biar rekat. Nah kalau udah seperti ini, jangan lupa siapin tempat buat langsung disimpan. Oke, ini udah nih ya. Nah, ini tempatnya. Simpan ya, 1. Nah ini semua kita kerjain sampai kelar. Oke, ini gue bakal kerjain biar gue skip aja videonya, biar videonya juga nggak terlalu panjang. Ini udah selesai, udah 35, dapat 35 nuggetnya udah gue selesai coating semua, udah udah diselimutin sama tepung roti semuanya ya. Nah tadi sisa tepung panirnya gue masukin aja semua. Nah ini jadinya tadi udah kita omongin 35, dan ini bakal gue simpen di kulkas, dan ya bisa kalian makan kapan aja, bisa buat makan siang, makan malam, atau
Kalau misalnya lagi mager masak, ya goreng nugget sama telur, wah enak banget. Dan ini menurut gue ya, ini bisa banget kalian jual ya, buat yang mau jualan, buat nyari tambahan bisa banget. Ini modalnya minim banget, tapi harga jualnya itu cukup tinggi marginnya ya. Dan kalau kalian ikutin resep ini pasti bisa, pasti jadi nuggetnya gitu. Dan kalau misalnya mau lebih enak lagi, tadi yang seperti di awal video udah gue bilang, kalian bisa pakai paha ayam ya, supaya dagingnya lebih juicy. Tapi kalau misalnya kalian mau jualan dengan, let's say, katakanlah produk sehat buat diet ya, bisa banget pakai yang dada ayam, karena dia lebih rendah lemak. Udah gitu aja. Oke, ini udah selesai. Bakal gue simpan di kulkas. Oke, videonya udah selesai, sampai sini aja. Yang jelas video nuggetnya, kalau misalnya kalian ikutin resepnya dari awal, pasti jadi tuh barang. Dan ini tadi gue gorengin ya, ini nugget yang batch kemarin. Ini gue gorengin buat anak gue tadi, buat makan malam. Dia lagi makan sekarang. Enak. Memang kekurangannya satu, ini karena pakai dada ayam jadi nggak juicy. Sebetulnya ya itulah, lebih enak pakai paha ya, lebih juicy dagingnya. Oke, sampai sini dulu videonya. Kalau suka jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. I'll see you soon. Bye bye.